Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Di minggu Prapaskah yang pertama tahun 2021 ini, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pembacaannya diambil dari Kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Satu bagian dari perikop yang Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Ayat 8 sampai dengan 17 yang demikian firman-Nya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki Prapaskah yang pertama tahun 2021. Masa Prapaskah merupakan suatu kurun waktu bagi gereja mempersiapkan diri dalam menghayati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam periode 40 hari lamanya, orang Kristen berkesempatan untuk mengoreksi sekaligus memperbaiki diri. Oleh sebab itu, masa Prapaskah yang pertama menjadi bagian umat untuk kembali bergumul dan berpengharapan pada anugerah pengampunan Allah melalui pertobatan pribadi dan membangun diri menjadi lebih baik lagi, sebagaimana tema kita, berpengharapan dalam perjanjian Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Nuh merupakan seorang tokoh yang hidup benar, tidak bercela, dan bergaul dengan Allah, serta melakukan apa yang Allah perintahkan baginya. Dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, ayat 22, dan pasal 7 ayat 5 dan ayat 16. Ketaatan dan disiplin hidup Nuh lain daripada kehidupan masyarakat pada zamannya. Manusia lainnya hidup dalam kendali hawa nafsu dan kekerasan
terhadap satu sama lain, sehingga bumi telah menjadi rusak. Dapat kita baca di dalam pasal 6 ayat 11 sampai dengan 12 dan ayat 22. Maka pada saat itulah murka Tuhan terjadi, hingga memusnahkan manusia bersama-sama dengan bumi. Pasal 6 ayat 13. Namun hanya Nuh yang dipandang Tuhan sebagai orang benar. Pasal 7 ayat 1. Dalam terang konteks hidup Nabi Nuh, teks Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17 merupakan bagian utuh dari perikop Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 17, yaitu mengenai perjanjian Allah yang menyelamatkan. Perjanjian itu diwujudkan oleh Allah bersama Nuh. Perjanjian Allah tersebut meliputi 3 aspek penyelamatan, yakni yang pertama, perjanjian Allah dengan Nuh dan anak-anaknya dalam ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yang kedua, perjanjian Allah dengan keturunan Nuh dan segala makhluk hidup, ayat 8 sampai dengan ayat 11. Dan yang ketiga, tanda perjanjian Allah kepada Nuh, anak-anak, keturunan, dan makhluk hidup di bumi, ayat 12 sampai dengan 17. Tanda itu tampak melalui busur Allah, atau kita kenal sebagai pelangi, di awan, supaya makhluk di bumi tidak tertimpa celaka yang serupa. Pesan yang hendak disampaikan oleh perikop ini adalah perkenan atau izin Allah terhadap bencana yang terjadi di dunia karena kerusakan hidup manusia. Kejahatan tidak berasal dari Allah, sebab Dia Maha Kudus. Allah secara prerogatif berhak menghukum manusia karena kebobrokannya. Jikalau terjadi penghukuman Allah, peristiwa tersebut bahkan adalah bentuk keadilannya yang tidak akan membiarkan manusia bertindak sekehendak hati. Justru sebagai ciptaan yang memiliki rasio atau akal budi, maka penyelewengan pasti ada konsekuensi yang beserta. Lalu pertanyaannya kini, apakah umat Kristen hanya berhenti pada penderitaan yang mendera hidup manusia? Sepatutnya perikop ini mengingatkan kembali bahwa perjanjian Allah tidak hanya terhadap Nuh, anak-anaknya, keturunannya, dan segenap makhluk hidup. Dalam ayat 9 dan 10. Melainkan perjanjian itu juga bagi umat Allah di masa kini yang berpegang dan berpengharapan pada janji Allah. Hendaknya fokus inilah yang menjadi titik tolak iman Kristen supaya beranjak dari pencobaan atau penderitaan yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat seseorang masuk ke dalam tanda penyelamatan Allah, bukan serta-merta bermakna hidup dalam sukacita semata, melainkan juga duka cita dan pencobaan di dunia. Ibarat paku yang dipukulkan pada sebuah papan. Ketika paku itu bengkok, maka akan berhenti dipukul, lalu dibuang. Namun, paku yang lurus justru harus menerima pukulan dan pencobaan terus-menerus hingga menembus papan yang menjadi tujuannya. Begitulah juga kiranya Nuh, orang yang hidup benar di hadapan Allah. Nuh taat pada perintah Allah, tetapi tidak dengan masyarakat di zamannya. Satu keluarga kecil harus tinggal di tengah lingkungan yang telah rusak dan penuh kekerasan. Barangkali kita juga mengalami hal yang sama. Meski kita telah melakukan cara hidup yang benar, pengaruh negatif dari luar datang silih berganti. Walaupun kita hidup menjaga diri demi keluarga dan sesama,
orang lain tidak melakukan hal yang sama bagi kita, atau berbagai pencobaan yang bisa datang dalam situasi yang berbeda-beda. Pandemi COVID-19 yang merebak sejak awal tahun 2020 mensyaratkan setiap individu mentaati protokol kesehatan agar tidak terinfeksi atau tertular. Dalam perjalanannya kita menghadapi berbagai situasi yang terjadi. Ketika kita sudah taat menggunakan masker, ada pihak di luar yang memilih tidak taat. Kita telah rajin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Sebaliknya ada juga yang tidak peka mencuci tangan. Kita telah patuh untuk menjaga jarak 1 meter, tetapi ada yang tidak taat, seraya dengan sengaja atau ketidaksengajaan membuat kerumunan. Ditambah lagi semakin hari semakin banyak orang yang terinfeksi dan menjadi korban virus tersebut. Pada satu titik muncul pikiran dalam benak kita, kalau orang lain melakukan ketidaktaatan, mengapa juga saya harus taat? Kalau orang lain tidak taat dan mereka bahagia, mengapa juga saya harus mempertahankan ketaatan tersebut dan menderita? Firman Tuhan saat ini menjadi dasar bagi kita untuk menjalani hidup di tengah-tengah permasalahan hidup yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kita wajib menerima Allah dalam pertobatan yang murni, tetap kuat meski hidup dalam penderitaan, dan menerapkan hidup yang memancarkan pelayanan terhadap Injil Kerajaan Allah. Kita patut menerima bahwa Allah mengizinkan penderitaan hadir dalam hidup manusia, karena manusia mampu berproses melalui penderitaan tersebut. Pertanyaannya kini adalah, apakah kita mampu melihat bahwa penderitaan atau cobaan adalah tantangan keimanan untuk proses pertumbuhan kita? Apakah orang Kristen bisa tetap kuat berproses menghadapi penderitaan, seraya berharap dan berpegang pada perjanjiannya? Kiranya Tuhan Allah pencipta semesta, Yesus Kristus dan Roh Kudus saja yang turut campur tangan dan berkenan menguatkan kita semua dalam menjalani tantangan hidup kini. Amin.